Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam bahagia Bapak Ibu guru yang saya hormati. Perkenalkan, saya Bani Hajar, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Dr. Anda Lobita Yuniati MKom, Kepala SMA Negeri 6 Semarang, berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang berbasis atau berprinsip dilema etika yang mengandung nilai-nilai kebajikan di dalam pengambilan keputusannya. Selamat pagi guru kita. Selamat pagi menjelang siang. Oh, ini menjelang siang. Gimana kabarnya Ibu? Amin, alhamdulillah semuanya sehat. Amin. Saya akan melakukan beberapa wawancara atau mengajukan pertanyaan pada Ibu. Mohon berkenan untuk menjawab. Yang pertama ya Ibu, Ibu kita kan sudah lama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 6. Di dalam kepemimpinan Ibu kan pasti ada kasus atau masalah di mana masalahnya itu sama-sama dua sisi, artinya mengandung dua pilihan yang sama-sama benar. Di dalam pembahasannya itu dikenal dengan dilema etika. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral semata, Bu? Iya. Matur nuwun Pak Bani. Memang saya di SMA Negeri 6 ini sudah 5 tahun. Saya dari tahun 2018 ini tahun 2023. Di samping itu saya juga pernah pertama kali diberi amanah itu di SMA 16 selama 4 tahun, terus dipindah ke SMA 14 saya 1 tahun 3 bulan dan di sini 5 tahun. Memang dalam perjalanannya itu ya sekali kita menemui kasus, karena memang setiap orang itu kan punya kepentingan yang berbeda padahal aturannya sama, sehingga itu yang nanti memicu ya ini kepentingan konflik itu seperti itu. Nah, untuk masalah-masalah seperti ini biasanya saya identifikasi dulu masalahnya itu apa ini. Jadi saya identifikasi, kemudian dari identifikasi itu setelah saya tahu permasalahannya, maka saya akan berkoordinasi dengan staf saya sesuai bidangnya. Kalau misalnya kurikulum ya saya koordinasi dengan kurikulum, kesiswaan, atau prasarana, humas, ataupun kepegawaian. Prinsipnya untuk permasalahan ini saya selalu mengutamakan ambil ikannya tidak keruh airnya. Jadi permasalahannya selesai tetapi tidak menimbulkan masalah yang lain. Karena itu biasanya saya kembalikan ke aturan yang ada. Karena memang setiap orang itu kan punya alasan yang berbeda-beda, tetapi aturan kan satu lah, itu pasti saya sesuaikan aturan yang ada. Yang berlaku. Terima kasih Ibu. Ajeng berikutnya Ibu, selama ini di dalam mengambil keputusan kan ada ini misalnya di sekolah sini di SMA 6 itu mengalami kasus dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi milih ini juga benar, milih ini juga benar, tetapi harus diambil salah satu pilihannya ini. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya, Bu? Bagaimana memutuskannya, Ibu? Tadi sudah saya katakan bahwa selalu kalau saya mengambil keputusan itu lebih aman kalau dikembalikan ke aturan. Kadang-kadang memang aturan tidak, tetapi mendekati, sehingga semua pihak pasti akan menerima. Walaupun di sini mengatakan benar, di sini mengatakan benar, tetapi kalau sudah dikembalikan ke aturan yang ada atau mendekati pada aturan yang ada, pasti permasalahan itu bisa diselesaikan. Apalagi kita menyelesaikannya secara berjenjang,
kita libatkan, kita koordinasi dengan staf-staf yang ada. J atau nuwun Bu. Nah, kemudian tadi kan Ibu sudah juga untuk bagaimana mengambil keputusannya nggih. Lajeng ini langkah-langkah Ibu atau prosedurnya seperti apa Bu di SMA 6 itu atau protapnya itu Bu ya. Protapnya atau langkah-langkahnya seperti apa Bu? Protapnya tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi kepala sekolah kalau ada kasus atau menerima laporan, diidentifikasi dulu kasusnya. Setelah identifikasi kasus, maka saya diskusi dengan staf yang ada. Kalau misalnya kasus ini sangat berat, misalnya tidak bisa diselesaikan di institusi atau di sekolah, maka kita akan secara bertahap berjenjang menyelesaikan, misalnya ke cabang dinas tidak bisa ke dinas itu. Jadi itu pernah kita lakukan, dinas tidak bisa ya kalau itu ke BKD dan seterusnya, itu pernah kita lakukan seperti itu. Jadi biasanya saya itu jadi identifikasi kasus, terus saya melakukan koordinasi dengan staf, kemudian saya menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak bisa, saya minta bantuan dari pengawas. Pengawas tidak bisa, naik ke Sabin tidak bisa, dinas. Nah, kalau tidak bisa itu lebih yang atasnya yaitu ke BKD. Berjenjang itu ya. Ya, berjenjang. Lajeng Ibu kan sudah banyak nih mengambil keputusan untuk hal-hal yang semacam itu, dan sudah ada protapnya juga yang seperti Ibu Nendito tadi. Nah, ini hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Artinya efektif ya mungkin bisa membantu atau memang itu membuat prosedur Ibu menjadi berjalan lebih efektif di dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Kalau pengambilan keputusan biasanya yang pertama itu ya tadi identifikasi kasus, kemudian kita koordinasi, dari koordinasi ada alternatif solusi-solusi, kemudian yang bersangkutan yang bermasalah ini kita panggil, kita lakukan pembicaraan dari hati ke hati, kenapa kok seperti ini. Kalau itu memang dengan kita melakukan pembicaraan dari ke hati itu yang bersangkutan bisa menerima, ya sudah selesai masalahnya. Tetapi kalau memang perlu bantuan yang lain atau pengawas atau cabin atau dinas atau BKD, sudah kita lakukan seperti itu. Atau nuwun Ibu.